Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mirip News TV sedang bersama Imam Muslimin Kiai Haji Sallallahu Mansur dan beberapa pendampingnya untuk berkunjung ke kebun ketahanan pangan Dusun Muhajirun Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan. Tanah wakaf seluas kurang lebih 1 hektar ini ditanami beberapa tumbuhan pengganti bahan pokok, diantaranya jagung, ubi, dan labu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang sudah kita programkan itu berjalan walaupun sudah tentu belum sempurna. Kita lihat hampir di semua niabah, karena kemarin juga saya keliling ke niabah yang lain, itu perhatian para ikhwan untuk melaksanakan amanat ketahanan pangan ini berjalan. Terutama sekali yang di Lampung ini yang memang ya kami sedang kunjungi, alhamdulillah ini tumbuh dengan subur. Semuanya adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mas Dakir sebagai pengelola dan temannya ini sebagai saran aja, karena yang menumbuhkan, yang menyuburkan ini Allah. Dan ini terbukti secara alami tadi. Kita punya kebun yang satu dikelola pure oleh ketahanan pangan, yang satu dikelola oleh yang lain. Nah, itu kelihatan hasilnya, perkembangannya. Ini kelihatan subur, sebelah sana kecil. Pada salah teknologi pertanian itu lebih ilmiah sana. Karena sana dibaca dulu macam-macam, nah baru kemudian kalau ini enggak, ini basisnya tinggal ceplok aja gitu ya. Tinggal ceplok itu tumbuh. Nah inilah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain komentar saya itu seperti komentar Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba kita semuanya, maksudnya apa kita bersyukur atau akan mengkufuri nikmat ini. Satu. Nah, kemudian para ikhwan yang di tempat-tempat lain, mohon terus, yang penting usaha. Nanti yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir hasil dulu. Karena memang secara akidah Allah mengajarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjakan dulu. Hasilnya serahkan pada Allah dengan berdoa. Ini yang kedua. Jadi saya harapkan seluruh ikhwan di mana-mana agar kerja, kemudian setelah itu atau amal soleh, setelah itu hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesejahteraan yang kita ingin capai adalah kesejahteraan jama'i. Bukan kesejahteraan fardi, bukan kesejahteraan individual secara seperti kaum kapitalis, atau kesejahteraan dengan tidak memperhatikan kesejahteraan fardi seperti komunis. Jadi kalau kaya semua, kalau miskin semua. Nah yang kita tuju tidak itu. Ada yang kaya memang, juga ada yang miskin. Karena apa? Dengan adanya dua unsur ini terjadi pasangan. Di sini yang miskin mendoakan, nah yang kaya ketika ada hasilnya memberikan kontribusi kepada yang miskin. Maka kemiskinan tidak harus diperangi, tidak harus hilang semuanya, tidak ada. Itulah fitrah. Hanya memang komposisi antara yang kaya dengan yang miskin harus lebih banyak yang kaya. Tapi yang miskin bukan berarti kemudian dibiarkan, tetap kita bina. Nah, sehingga yang miskin sejahtera, yang kaya juga sejahtera. Nah ini syariat.
Jadi tidak ada yang berita, walaupun dia miskin dia tidak menderita, dia sejahtera karena diperhatikan oleh orang-orang yang kaya. Nah, ketika ada orang yang berhasil, maka semuanya bahagia. Karena tadi sudah saya sampaikan, ketika ada orang secara individual berhasil, jamaah akan terbantu. Misalnya, saya sebagai wali murid, saya berhasil dalam usaha saya, maka saya akan bayar syariah dengan lancar. Kan tarbiyah terbantu. Kemudian kalau saya tinggal misalnya di Riasa, maka infak saya akan lancar. Kan berarti Riasa terbantu. Kemudian kalau saya misalnya sedang bangun masjid, saya bisa kontribusi ke masjid itu dan bantuan-bantuan kepada para hewan yang lain. Jadi dengan itu terjadi keseimbangan dan tidak ada iri dan dengki antara si kaya dan si miskin, sehingga betul-betul kesejahteraan bersama. Tetapi tidak seperti orang komunis yang kalau kaya semua, yang miskin ini tidak ada. Ternyata yang ada kalau sudah bicara soal komunis antara borjuis dengan proletar ini jauh sekali. Yang proletar tetap miskin, dan yang borjuis tambah kaya, maka terjadilah pemberontakan dan gagallah paham komunisme. Maka akhirnya orang kembali ke kapitalis. Kapitalis juga kan gagal. Yang bisa menjawab tantangan hanya Islam. Hanya memang kita belum begitu serius menangani masalah ini. Nah, mudah-mudahan dengan template istilahnya ya, contoh yang sederhana ini mengundang para hewan, mendorong para hewan untuk lebih sungguh-sungguh bagaimana supaya hidup sejahtera. Sejahtera secara jama'i. Disejahterakan namanya, yang kaya sejahtera, yang miskin sejahtera, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan seperti yang dipanggil Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kaya diridhoi oleh Allah, yang miskin juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Mensyukuri hasil yang sekarang berapa bulan ya Mas? 2 bulan. 2 bulan. Ya ini bentar lagi di panen ya. Berapa? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi ya dipanen, insya Allah. Dan ini diperkirakan akan menghasilkan berapa? Sekitar 20 ton. Sekitar 20 ton. Dan Mas Zakir sudah punya rancangan. Ini nanti kita kembangkan. Tidak hanya menghasilkan jagung, tapi akan menjadi marning istilahnya. Ya, produksi rumah tangga. Marning ya istilahnya. Ya, marning. Jadi marning, kemudian emping jagung dan sebagainya. Nah itulah artinya terus kita kembangkan sehingga memang membantu perekonomian para hewan semua. Kalau para terbantu, insya Allah Indonesia terbantu. Indonesia terbantu, dunia terbantu. Ya demikian terobosan-terobosan memang sangat perlu. Mudah-mudahan bisa dipahami para hewan. Terus semangat, jangan pernah berhenti untuk berpikir bagaimana mensejahterakan umat, ya terutama para umaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain berkunjung ke kebun ketahanan pangan, Imamul Muslimin juga berkesempatan untuk mengunjungi kolam produktif atau yang biasa disebut dengan kolam bundar yang dikelola oleh para syuban atau pemuda-pemuda jemaah muslimin Hizbullah. Kolam-kolam di sini berisi beberapa jenis ikan, diantaranya adalah ikan lele dan ikan nila. Imamul Muslimin berharap kolam-kolam ini bisa menjadi wisata air syar'i dan setiap orang bisa kapan saja berkunjung ke sini. Bagaimana juga dijadikan perorangan
Jadi masing-masing kalau yang mau usaha disediakan tempat. Apa tempatnya? Kolam. Nah, ini alhamdulillah. Ini punya perseorangan. Tapi saya bilang kita tidak dalam jamaah tidak berpikir perseorangan. Dalam jamaah pikirnya jama'i. Nah, jadi ketika ini perseorangan ini hasil, maka yang merasakan jamaah. Nah, ketika dia hasil, nah dia dapat infak. Nah, kalau nggak ada hasil kan nggak ada infak. Nah, dia biaya infak karena hasil. Yang belum nikah, nikah. Nah kan gitu. Yang udah punya anak, bayar sehariannya lancar. Nah, infaknya untuk anak buah lancar. Jadi itulah dalam jamaah semacam itu lah kita doakan mudah-mudahan ini segala bisa dimanfaatkan ya. Amin. Ini kan belum semuanya. Iya. Hanya yang minta ada catatan keindahan. Iya siap. Ya itu. Jadi sehingga anak-anak nanti kalau putek-putek pikiran bisa kemari cerah pikirannya. Apa rencananya Imam buatin taman? Ini kita lagi setting. Masih teman nanti rencananya mau ada taman baca di pulau situ kita buat jembatan. Selain berkunjung ke kolam bundar, kami pun menuju ke kolam berikutnya, yaitu kolam yang langsung dikelola oleh tim ketahanan pangan TRC 19 Muhajirun. Ya alhamdulillah kalau tadi kita di sana ketahanan pangan dari tanam-tanaman, nah di sini dari lauk pauknya. Ini Pak Rewan ya alhamdulillah. Umur berapa Mas? Kalau di kolam ini udah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Inilah hasil yang dipancing sama Imam alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan juga menginspirasi wilayah dan apa yang lain. Walaupun kemarin alhamdulillah di Jambi sudah panen juga nila sekarang 3 kuintal. Nah ini alhamdulillah ini sudah mulai insya Allah lah ya, makanan dapat, lauk dapat, apalagi ini ikan ya. Masya Allah deh ya, ikan ini memang makanan yang non kolesterol kan. Ya inilah Pak Rewan, mohon doa mudah-mudahan di sini berkah, di tempat lain juga berkah ya. Kelas Imam nih. Beda dengan kelas Mas Epol. Baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan ya. Alhamdulillah. 4 bulan biar wilayah-wilayah lain kepingin lah ya jadi. Nah inilah hasil pancingan dari Imam. Dapat ikan apa nih? Nila umur 2 bulan. Ya jadi sudah konsumsi belum? Sudah bisa ya kalau mau konsumsi. Nah, mudah-mudahan berkah semuanya. Ya. Oke pemirsa, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa lain waktu dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.